Sejauh ini tuh nggak ada yang menyebutkan secara jelas kalau misalnya dia melakukan trisom, terus abis itu juga Rahel V-nya ini kayak gak bilang kalau misalnya mereka selingkuh, cuman dugaan-dugaan katanya-katanya. Mola netizen yang tercinta, Rachel V-nya akhirnya angkat bicara soal kontroversi Aziza Salsa yang dikabarkan berselingkuh dengan Salim Noderer. Setelah hal itu diketahui oleh publik, banyak netizen yang budiman memberikan informasi mengenai kelakuan buruk istri Pratama Arhan tersebut, mulai dari kebiasaan berselingkuh hingga melakukan hubungan terlarang dengan beberapa pria lain. Lewat pesan kepada salah satu netizen yang berbakti yang viral di media sosial, Rachel V-nya mengatakan bahwa gosip Aziza Salsa tidur bareng dua pria sekaligus yakni Salim Noderer dan Satria Ananta adalah hoax. Rachel V-nya juga membantah bahwa gosip miring soal Fuji dan Tori Halilintar yang tidak bisa berdiri juga hoax. Namun dalam pernyataannya Rachel V-nya tidak terlihat membantah dugaan perselingkuhan Aziza Salsa dan Salim Noderer. Hanya saja kini tidak diketahui sejauh mana keduanya sudah menjalin hubungan di belakang pasangan masing-masing. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian ngerasa nggak sih kalau ada yang janggal sama kasusnya Ziza dan Rachel V-nya? Nggak, kalian nggak salah denger. Makin lama itu beritanya makin memanas dan nge-spill-nya itu udah nggak karu-karuan. Sampai speechless woy setiap lihat update-annya. Ya awalnya itu ada beberapa yang berteori kalau drama perselingkuhan antara Ziza dan Salim ini adalah teknik marketing. Yang mana Ziza ini adalah model dari brand parfumnya Rachel V-nya. Soalnya tahu sendiri kan, sekarang tuh teknik marketing udah di luar Nurul gitu. Tapi itu semua udah dibantah sama Rachel V-nya langsung. Nah, nggak lama muncul lagi nih teori pengalihan isu politik. Tahu banget kan sekarang berita politik itu juga lagi memanas dan sekarang itu lagi mau pilkada juga kan. Jadi butuh berita yang lebih panas buat mengalihkan isu. Tapi jujur nggak tahu juga yang mana yang bener. Cuma kalau berita Ziza yang kesebar ini beneran banyak yang tersakiti sih. Bener-bener sekarang Ziza itu lagi versus tiga ras terkuat di bumi. Fans bola, fans Rachel V-nya, fans Fuji. Soalnya bawa nama Fuji juga dan banyak nama juga yang udah ke-spill. Gila ya, tapi Agustus ini banyak banget berita plot twistnya, sibuk banget kita nih jadi netizen. Tapi gimana menurut kalian guys? Terlepas dari kasusnya Zizi dan segala macam, dari awal gue gak ngebahas Zizi-nya. Kenapa? Karena menurut gue kayak takut hilang aja Beb sebenarnya. Segitu ramenya di Twitter aja bisa hilang beritanya dalam sekejap, gimana gue yang cuma sendirian gitu kan. Hilangnya gampang banget gue. Jadi emang dari awal itu yang gue bahas itu konten gue kemarin soal Salim selingkuhin Rahel V-nya. Cuma menurut gue ini agak menarik. Banyak orang yang kayak bilang so tahu apa segala macam dan lain-lain. Lah dari awal yang dibahas kan soal Rahel diselingkuhin sama Salim. Tapi kalau misalnya netizen ngebawanya jadi kebanyak banget dan segala macam dan bahkan sampai ngeluarin video-video aneh dan lain-lain, jujur gue juga gak setuju. Makanya kenapa gue bilang gue skip video itu dan foto-foto dan segala macam lah pokoknya yang beredar. Satu, karena sekarang zaman udah mulai canggih, bisa ada AI. Dua, menurut gue kayak penyebaran pornografi dalam konteks apapun itu salah. Terus apa yang bikin gue lucu dari kasus Rahel V-nya sama Salim ini, kok bisa gitu lu sebungkam itu, kok bisa lu tetap ngebelain orang yang salah. Ya maksudnya gue juga ngerti sih kalau misalnya lu gak usah naif lah. Lu kalau sahabat lu selingkuh pasti lu tutupin habis-habisan. Tapi ketika sahabat lu diselingkuhin pasti lu maju paling depan ya kan. Gak perlu harus jadi konten kreator, selebgram, influencer dan segala macam. Lu sahabatan biasa juga pasti begitu say. Jangan bohong, jangan naif, udah akuin aja. Cuma yang gue heran, kok jadi orang-orang pada nyalahin Rahel atas apa yang dia posting kalau misalnya dia cuma cerita kalau misalnya dia diselingkuhin, dia sakit hati dan segala macam. Gimana ini orang diselingkuhin loh, terus urusan rumah tangganya sebelah, ya udah biarin aja jadi urusan rumah tangga sebelah. Kenapa jadi banyak semua orang ikut klarifikasi gitu kan, bingung ya. Terus yang bikin gue heran lagi ada yang bilang katanya kasus ini untuk nutupin putusan MK dan segala macam. Ya mesti gue ngerti sih yang tetangga sebelah itu emang bapaknya anggota dewan gitu. Tapi maksud gue kayak apa iya segoblok itu pemerintah untuk nutupin putusan segede itu dengan berita kayak gini gitu. Nggak ada berita yang lain. Karena suka nggak masuk gitu di otak gue yang sangat amat tolol ini. Disclaimer, gue tidak membela siapapun di sini ya. Tapi kalau menurut gue si Rachel V-nya ini tuh bisa dibilang salah juga sih sebetulnya. Karena dia istilah kata tuh kayak ngebacot banyak banget ya di story-nya. Tapi nggak menampilkan bukti bahwa oh ya ini si JJ ini ke gap loh, jalan sama Salim gitu. Terus dia juga bilang kan katanya informasinya tahu dari Arhan nelpon dia. Nah harusnya itu ya bun ya Rachel V-nya, kamu itu konfirmasi nih ke Arhan by chat. Semua tuh perlu bukti gitu loh, nggak cuma ngomong doang kayak oh ya gue ditelepon sama Arhannya nih gini. Gak ada, itu bukan bukti yang valid. Sekarang kalau kayak gini kamu sendiri kan yang dirugikan kan ya Rachel V-nya, Buna, kamu sendiri yang dirugikan. Ini bukan perkara kamu ngelawan anak pejabat, tapi emang bukti yang kamu punya nggak valid.
Stop buat kalian yang ngebully Aziza, please dengerin ini. Karena di postingan terakhirnya Instagram si Arhan, dia memposting foto pernikahannya bersama Aziza, yang seolah-olah dia tuh sedang menerangkan kalau rumah tangga mereka tuh sedang baik-baik saja guys. Dan tunggu dulu, ditambah lagi postingan di instastory-nya Aziza yang terbaru. Nih, kalian baca para warganet, dia bilang kayak terima kasih lah intinya karena doa kalian yang disampaikan kepada dia dan suami dia. Dan dia juga di sini menjelaskan kalau rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik saja. Dia juga menuliskan jangan menyebarkan berita kebohongan atau fitnah terhadap rumah tangga mereka. Tapi yang namanya warganet, dia nggak akan putus asa tanpa fakta yang jelas. Nggak cuma warganet doang, kayaknya hampir semua akun berita memposting berita tentang kalian gitu. Ya menurut gue semua wartawan itu pasti mencari tahu dulu dong kebenarannya, nggak mungkin fitnah-fitnah doang gitu. Apalagi beberapa fakta sudah tersebar. Mulai ada keanehan dari postingan si Rahel, ditambah lagi tersebarnya video call sure gitu. Dan yang paling penting pengakuan dari Rahel kalau itu tuh ya dia nggak mungkin bikin gimmick hanya demi sebuah bisnis parfumnya. Cuman menurut gua karena udah ada klarifikasi dari pihaknya si Aziza, kita tunggu aja klarifikasi dari pihaknya si Arhan. Apakah caranya Arhan klarifikasi ini cukup hanya dengan menyebarkan foto pernikahan mereka dan seolah-olah dia tuh menyampaikan kalau pernikahan mereka tuh baik-baik aja, atau kita tunggu dulu nih instastory-nya bakal memposting juga nggak yang di kayak Aziza lakukan sekarang, postingan kayak gini gitu, maksud kita tuh gini gitu. Kalau gitu kita sama-sama berdoa aja semoga di rumah tangga mereka itu beneran nggak ada apa-apa dan beneran itu tuh fitnah doang gitu. Habis ini pasti gue dihujat, tapi gue harus ngomongin ke kalian, oke gengs. Jadi dari awal kasus ini keluar, katanya Ziza selingkuh sama Salim lah, terus habis itu Rahel V-nya sama Salim putus lah, dan segala macam sampai trisom dan juga coko chip gitu ya. Gue tuh ngerasa ada something yang fishy dengan kasus ini. Semua bukti-bukti yang beredar gitu ya, itu tuh nggak ada secara langsung foto mereka bareng atau apapun itu, cuman kumpulan chat-chat kayak gini yang dimana ini juga bawa nama orang lain ya kan, Fuji, Tori, lah siapa sampai Natsaf dan lain-lain. Yang dimana itu orangnya juga udah klarifikasi nih, kalian lihat aja langsung ke IG-nya gitu ya. Dia nggak mau disangkut pautin dengan kasus ini. Emang sih Rahel V-nya udah bilang kalau misalnya itu bukan gimmick gitu ya dengan parfum dia. Cuman kayak apakah ini pengalihan isu? Karena kayak nggak masuk akal gitu ya. Sorry tuh saya, gue adalah orang yang suka membahas kasus gitu kan. Ribuan kasus sudah gue bahas dan juga gue selalu punya feeling kalau misalnya kasus ini bener atau enggak. Sejauh ini tuh nggak ada yang menyebutkan secara jelas kalau misalnya dia melakukan trisom. Terus abis itu juga Rahel V-nya ini kagak bilang kalau misalnya mereka selingkuh. Cuman dugaan-dugaan, katanya. Terus habis itu Arhan juga ngupload foto gitu kan, kayak apaan, kagak ada yang paham dengan maksud mereka gitu ya. Terus habis itu juga dibilang talak 3 dan lain-lain, itu kan kembali lagi ke katanya. Kasus kan udah heboh banget ya, trending nomor 1 loh di Indonesia. Oke, kalau misalnya kalian nggak tahu, tapi sampai saat ini semua orang yang bersangkut pautan itu nggak ada yang bersuara ataupun mengatakan suatu hal yang jelas. Terus ya mengenai video coko chip gitu ya, menurut gue sekarang video-video itu bisa diedit loh, muka kalian bisa diganti gitu loh, termasuk juga Zize, netizen teralihkan segala macam gitu kan. Sedangkan harusnya fokus kita itu adalah mengawal keputusan MK yang dimana putusan 60 sama 70 kemarin. Ini sumber yang gue kasih jelas loh ya, Tempo gitu kan, disebut kalau misalnya DPR ini akan mengembalikan aturan ambang batas pilkada yang seharusnya usianya itu 30 sebelum dilantik ataupun pencalonan, jadi bisa ke 29 lagi, dimana itu masuk KSA nanti kalau misalnya ini dianulirkan. Belum lagi kasus pencurian data yang dilaporkan ke polisian tapi malah dibilang bawa aja ke Bawaslu gitu ya, padahal itu udah masuk ke tindak kejahatan yang dimana penggunaan data sembarangan. Tapi balik lagi, ini semua kan opini gue doang, kita tunggu aja nanti kelanjutannya kayak gimana. Dan juga mengenai talak 3 gitu kan, sampai keluar keputusannya baru gue percaya kalau misalnya kasus ini beneran sih. By the way, gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Ya udah segitu aja dari gue, peace, love, and go. Ini kalau beneran selingkuh, yang bikin penasaran itu apa yang mereka takutin. Yang paling gede, mereka nggak takut sama Tuhan, karena perselingkuhan itu jelas salah, jadi Tuhan sama mereka di skip. Terus yang kedua, mereka nggak takut nyakitin orang-orang terkasih yang di sekitar mereka, seperti Rahel V-nya atau Arhan, yang mereka tulus, itu nggak takut, skip, nggak peduli orang-orang di sekitar mereka tuh sakit hati, mereka bodo amat, skip. Terus yang ketiga nih, mereka nggak takut dihujat netizen. Secara mereka kan orang yang terkenal ya, banyak orang kenal sama mereka, tapi mereka nggak takut ketika berduaan di Bali atau do that, melakukan perselingkuhan itu mereka nggak
takut. Terus apa yang ditakuti? Mohon maaf, ini juga termasuk nggak takut nyakitin si Umi abinya ya. Si JJ ini kan punya orang tua, nggak takut nyakitin orang tuanya. Terus apa yang ditakutin gitu? Terus apa yang dikejar gitu? Mohon maaf nih, Rachel V-nya ini udah punya segalanya, udah cantik, pinter, udah punya anak 2 lucu-lucu, kaya lah gitu, banyak duitnya, udah juga disokong tuh si Salimnya, disayang, diterima apa adanya. Apa yang dicari sayang? Apa yang dicari? Terus si Arhan juga ya, Arhan tuh udah pesepak bola, ganteng begitu ya, supporter juga suka sama mereka, mainnya juga bagus, kurang apa sayang? Sedihnya adalah berita ini ada beberapa isu ya, katanya berita ini untuk menutupi isu-isu politik yang ada gitu. Terus ada juga karena berita ini banyak yang gespil, ada yang katanya nggak bisa berdiri, ada yang katanya ini, katanya itu gitu. Itu sedih banget, karena sedih lah ya, meskipun bagaimanapun juga Tuhan tuh pasti berusaha menutupi aib kita sebaik-baiknya. Kalau sampai kebuka begini, emang lu pada nggak takut gitu? Dosa apa yang telah kita lakukan sampai aib tuh terbongkar sehebat itu, segede itu, semua orang jadi tahu gitu. Perselingkuhan lah, yang ini yang itu. Tobat deh lu pada, tobat deh, daripada dijambak sama orang-orang Indonesia ya. Gemes.